Halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, sekarang kita sudah ada di edisi zodiak untuk bulan Mei tahun 2021 ya teman-teman. Ini adalah general reading ya. So, karena ini general reading, kalau tidak resonate untuk kamu pun tidak apa-apa, jangan dipaksakan teman-teman ya. Karena ini umum, bersifat sangat umum. Oke. Kalau kamu ingin lebih resonate, barangkali bisa private reading. Nomornya ada di tab komunitas teman-teman ya. Karena aku udah khususin untuk private reading di sana. Ya, untuk yang nomor di description box belum sempat aku ganti karena banyak juga video, jadi harus ganti satu-satu gitu ya, belum sempat. Oke. Ini untuk Aries ya, zodiak pertama yang aku bacakan. Oke, kita akan mulai masuk ke readingannya teman-teman ya. Dari fortune message. Oke. Di sini ada pena dan kertas. Oke, kita cari maknanya ya. Oke, pena dan kertas. Pena digunakan untuk menulis dan kertas digunakan untuk wadah menulis suatu karya ya, dan kreativitas tanpa batas ya teman-teman ya. Kertas di sini adalah simbol dari permulaan dari suatu kisah yang kamu punya ya, kisah hidup kamu. Yang kisahnya itu pasti akan kamu tulis dengan pena yang ada kan, yang tersedia kan, dan semuanya kamu tulis di sana, baik sedih, senang, terus kecewa, bingung dan lain sebagainya ya. Arti pena dan kertas ini tidak secara mutlak harus dituliskan, tapi tidak harus secara mutlak harus kamu tuliskan ya, kayak keluh kesah kamu tulis di buku diary, enggak bukan seperti itu. Maksudnya di sini adalah kiasan seperti itu teman-teman ya, sebuah kiasan ya. Pena di sini adalah pengalaman hidupnya dan kamu adalah kertasnya gitu ya di situ. Oke, paham ya? Jadi di sini bakal Aries bakal healing mungkin ya, sebagian besarnya di bulan Mei, healing, terus juga keluar dari situasi lama ya, menuju situasi yang baru. Dan aku rasa Aries di sini bakal new cycle sih ya, siklus yang baru sih, masuk dalam siklus yang baru di sini ya. Entah di sini kamu mungkin akan merencanakan pindah ke tempat, atau mungkin di sini merencana untuk berubah situasi kamu yang sebelumnya mungkin kerjanya di bidang A terus pindah ke bidang B dan lain sebagainya. Ini adalah suatu permulaan, awal mula yang baru ya. Oke, di sini untuk karir aku bacakan ada Four of Wands, ada The Magician, dan ada The Emperor ya, energi kamu sendiri. Oke, dari karir di sini aku lihat jelas di sini ada perubahan teman-teman ya, perubahan. Di sini ada The Magician. The Magician di sini mengindikasi bahwa adanya suatu karir baru yang kamu akan jalani di bulan Mei ya. Entah itu karir dalam bidang apapun, tapi yang pasti di sini ada yang baru. Mungkin masih di tempat yang sama tapi hanya naik jabatan, atau di sini masih bidang yang sama tapi pindah tempat kerja. Ya. Di sini ada peningkatan kualitas dari segi karir kamu ya, karena ada Four of Wands di sini ya. Ada perubahan, adanya kestabilan dalam segi karir maupun keuangan kamu, sehingga di sini menambah pemasukan kamu itu lebih baik daripada bulan sebelumnya ya. Ada rezeki tambahan di sini. Mengapa demikian? Mungkin kamu banyak belajar di bulan sebelumnya. Ada di Emperor ya. Kita hidup kan terus belajar teman-teman ya. Makanya setiap video aku sering pasti ngomong belajar itu selalu ada. Karena memang setiap kita ini pasti selalu belajar setiap hari ya. Bahkan saat ini pun kita belajar ya. Belajar tentang kehidupan, belajar tentang apapun itu ya. Dan itu pasti akan berguna untuk di masa mendatang ya. Ini pengalaman kerja kamu yang udah banyak banget, yang udah terus dari muda, bahkan ya dari dulu ya, mungkin puluhan tahun yang lalu gitu ya, pengalaman kerjanya banyak sehingga membuat kamu di sini stabil dalam segi karir dan pekerjaan, terutama keuangan. Di sini adanya pemasukan lebih ya, bagus di sini ya untuk Aries, ada perkembangan seperti itu ya. Dan aku rasa memang kamu banyak yang ketemu sama teman-teman baru, sama circle yang baru, sehingga di sini menambah relasi kamu lebih banyak lagi. Oke, sekarang untuk kesehatan. Di sini ada Queen of Wands ya. Ada di Hermit ya. Energi belajar, merenung. Oke, ada Ace of Swords. Oke, dari kesehatan di sini kalau aku lihat ya, istirahatkan kalau kamu memang capek, dan bekerjalah kalau kamu memang sudah banyak liburnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu udah banyak kemarin istirahat, sekarang waktunya untuk bekerja. Kalau kamu kemarin bekerja terus, istirahat sesuai dengan porsi, jangan berlebihan, jangan kurang ya. Istirahatkan sesuai dengan porsi kamu.
begitu. Kalau kamu udah banyak liburnya, ya sekarang waktu kamu untuk beraktivitas lagi, untuk semangat lagi. Jangan kamu loyo, jangan kamu males, seperti itu teman-teman ya. Nanti circle yang baru yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu itu malah jadinya jelek vibrasinya. Tapi kalau kamu melakukan hal sebaliknya, maka hal itu juga yang akan datang, hal baik juga, berbanding lurus ya. Kalau kamu sekarang malas gitu, ya bakal kedepannya bakal gak karuan circle-nya ya, akhirnya siklusnya. Tapi kalau kamu sekarang baik, atau bisa dibilang semangat, dan punya niat yang besar untuk mengejar impian kamu, ya maka circle-nya bakal bagus juga, vibe-nya bakal bagus, seperti itu ya. Tergantung, ini kesehatan kamu tergantung dari bagaimana cara kamu memperlakukan diri kamu, bijaksana atau tidak, seperti itu ya. Oke, sekarang love life couple. Di sini ada Four of Pentacles. Sepertinya di sini lagi menabung untuk suatu tujuan tertentu ya teman-teman. Ada di Hierophant, ada yang bakal bersatu juga di sini ya, yang couple bakal bersatu dalam ikatan, tapi di sini ada juga yang sedang berusaha merencanakan sesuatu bersama pasangan ya untuk kedepannya, seperti itu. Di sini ada energi untuk, aku rasa, untuk menguatkan diri ya teman-teman ya, untuk berusaha, aku bilangnya sih kayak menahan diri untuk memenuhi segala sesuatu yang mungkin belum dibutuhkan sekarang, karena aku lihat ada cita-cita bersama pasangan ke depannya ya, ingin membuat apa, ingin membangun apa bersama, seperti itu. Makanya di sini aku melihat ada energi Four of Pentacles dan ada energi The Strength yang menandakan bahwa kamu sama pasangan ada cita-cita yang ingin diwujudkan, entah itu berhubungan dengan yang pacaran akan menikah, atau mungkin di sini pingin buka bisnis bareng, atau pingin beralih pekerjaan, seperti itu ya. Sini mulai mengumpulkan pundi-pundi, seperti itu. Ada The Strength ya, ada Hierophant, ada Four of Pentacles. Intinya di sini mengenai hubungan yang kemarin lost kontak, ini bakal kembali, tapi tidak semua, dan butuh kesabaran dalam hubungan di bulan Mei ya teman-teman ya. Butuh yang namanya kesabaran di sini ya. Kalau nggak sabar, bakal hubungannya bakal tidak karuan, bakal berantakan ya. Butuh kesabaran ekstra sini, karena kesabaran kamu sedang diuji menuju siklus yang baru ya teman-teman ya, menuju lembaran yang baru, seperti itu. Oke. Sekarang untuk yang single, sini ada Eight of Wands. Oke, adanya hubungan yang lagi berapi-api ya di sini untuk yang single. Mungkin aku rasa di sini ada yang hubungan yang baru ya. Oke, ada hubungan yang kamu kayaknya baru deket sama orang, ada PDKT sama orang, tapi kamu kayak ragu, orang ini bener nggak ya untuk aku, orang ini tulus nggak sih, atau cuma sekedar aja gitu untuk datang ya. Ini yang menjadi pertanyaan kamu di sini. Ada keraguan-raguan dalam diri kamu ya teman-teman ya. Ada Queen of Pentacles juga. Di sisi lain Aries di sini banyak yang mementingkan karirnya dulu, tapi ada juga yang membagi antara karir dan juga love life kalian sendiri, kayak gitu ya. Ada Eight of Wands. Aku rasa mungkin kamu lagi deket sama seorang yang punya jarak jauh sama kamu, sehingga di sini kecil kemungkinan untuk kamu bertemu secara langsung sama dia ya, melalui media internet. Tapi ada juga di sini yang mungkin merencanakan untuk bertemu ya. Ada Ten of Wands di sini, maka kamu masih ragu teman-teman, ada keraguan-raguan dalam diri kamu. Selesaikan itu, jangan biarkan itu jadi hambatannya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke monologinya ya. The energy is gaining momentum. Bring love into the situation. Dan feel very close to achieving your goal. Kamu udah deket banget sebenarnya sama goal kamu ya tahun ini, cita-cita kamu. Mau itu blow up ya, atau mau itu kamu mau beli rumah, atau mau beli mobil, atau mau buka usaha sendiri. Kamu deket sebenarnya. Tinggal proses eksekusinya aja sih aku rasa. Sama ini ya teman-teman ya, niat. Kamu butuh niat di bulan Mei ini ya. Aku rasa kamu butuh banyak banget yang namanya semangat dari diri kamu sendiri ya. Dan juga niat yang besar, yang tulus dari dalam diri kamu sendiri. The energy is gaining momentum ya. Di sini aku rasa akan ada perpindahan diri kamu dari hal yang lama menuju hal yang baru. Kayak episode yang kemarin udah mau selesai, karena mau masuk episode yang baru. So, siapkan dirimu teman-teman ya. Siapkan dirimu. Jangan biarkan masa lalu menggenggam kamu ya. Jangan biarkan masa lalu mengikat kamu untuk stuck
tetap di sana ya. Kamu harus melangkah di sini. Sarannya ya. Kamu harus bisa teman-teman untuk membagi yang mana prioritas, yang mana yang belakangan, yang mana yang sekarang harus diselesaikan sekarang, yang mana harus diselesaikan nanti, ya. Fork in the road. Kamu ini banyak sebenarnya punya jalan, kamu banyak punya langkah, atau bisa dibilang dari teman tuh banyak, atau mungkin dari sekeliling kamu atau dari diri kamu tuh banyak sebenarnya ide. Hanya saja mungkin kamu bingung yang mana yang harus kamu selesaikan. Makanya kamu itu perlu yang namanya kebijaksanaan di bulan Mei. Yang mana yang harus kamu dulukan, yang mana harus kamu nanti. Yang mana yang prioritas, yang mana yang nanti, ya. Go create. Oke, di sini banyak yang melibatkan ide ya, aku rasa ya. Ada observer juga di sini, banyak bilang tadi ya, banyak belajar kayak gitu. Banyak belajar. Karena hidup selalu belajar, teman-teman. Ya, kita nggak pernah putus belajar. Kalau kita nanti sudah kembali kepada yang di atas, baru kita berhenti belajar. Selama kita masih menghirup napas, menghirup udara, kita masih akan terus belajar, ya. Oke. Masuk ke Love Island Time ya, wellness ya. Untuk yang couple di sini ada stabbed in back, ada soulmate. Oke, ada heartbreak, ada pain, ada separation, ada deception. Yang aku bilang tadi, yang lost communication, ada yang kembali, ada yang tidak. Kalau memang tidak kembali, lepaskan, ya. Ikhlaskan. Yakinlah bahwa akan ada yang tepat datang ke kamu kalau memang waktunya sudah tepat, ya. Ada soulmate juga, ya. Ini dua kartu yang bertolak belakang. Ada soulmate. Soulmate di sini menandakan bahwa suatu koneksi, suatu persetujuan, suatu soul contract, ya. Ada yang bakal bersatu di sini karena ada di Hierophant, ya. Bakal ada yang married. Kalau yang udah married di sini punya baby. Kalau di sini berkaitan dengan yang namanya rumah tangga, atau bisa dibilang hubungan yang serius. Kalau di sini masih pacaran pun, aku lihat bakal hubungannya membaik dan juga lebih deep lagi ya ke depannya, ya. Makin serius, makin harmonis, ya. Hanya saja di sini mungkin ego dari Aries harus dikurangi ya. Terus juga di sini sabar kalau mau menghadapi yang namanya pasangan kayak gitu, karena sifat pasangan kan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Jadi itu hal yang harus kamu maklumi. Kalau kamu nggak bisa memaklumi itu, maka nggak akan bisa langgeng, ya. Bakal ada aja suatu konflik, ya, complicated. Oke. Sekarang love life single. Di sini ada Cupid's arrow, ya. Di sini banyak yang lagi kasmaran, aku lihat. Fun. Banyak yang kasmaran di sini, banyak yang jatuh cinta, aku rasa. Karena ya aku bilang tadi, kamu masuk ke dalam siklus yang baru, otomatis energinya bakal baru, bakal fresh, kamu bakal ketemu sama orang yang baru, dan energi kamu masih stabil, masih positive vibe-nya, ya. Ada healthy choices. Sebenarnya sebagian besar dari kalian mungkin pilihannya udah tepat, hanya saja keraguan-raguan dalam diri dan juga pengalaman dari masa lalu yang kurang enak itu perlahan-lahan dimaafkan, ya, diikhlaskan agar energi yang bagus bisa masuk ke dalam diri kamu. Oke, sekarang dari Romance Angel untuk yang couple, satu kartu. Di sini yang couple ada wedding, ya. Yang aku lihat dari tadi memang banyak yang akan married, ya. Banyak, tidak semua Aries. Banyak juga yang mungkin tunangan, ya, di sini. Oke. Oke, untuk yang single di sini ada romantic feelings, ya. Kamu ada Cupid's arrow nih yang bersama sih, kayak romantic feeling. Kayak lagi kasmaran, lagi berapi-apinya hubungannya, kayak gitu, ya. Kayak lagi PDKT. Oke. Aku rasa itu cukup ya readingannya teman-teman untuk bulan Mei. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Oke, see you on the next reading. Dadah Aries.